Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayogo, NPM 2231242. Saya dari jurusan Informatika 22. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu sejarah algoritma. Sejarah algoritma ini berasal dari nama penulis buku Arab, Kitab Al-Zabar wal Muqabalah, yang terkenal yaitu Abu Zafar Muhammad Ibnu Nusa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algorims. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata Al-Zabar, atau yang dikenal biasanya algebra. Perubahan kata dari algorims menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran USM berubah menjadi UT. Lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Begitulah sejarah algoritma. Yang kedua kita bahas yaitu pengertian suatu algoritma. Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah prosedur atau langkah-langkah demi langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Algoritma juga digunakan untuk perhitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Algoritma adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik untuk menghitung sebuah fungsi. Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal, instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang bila dieksekusi atau diproses lewat sejumlah urutan, kondisi terbatas yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan keluaran dan berhenti di kondisi akhir. Di algoritma juga mempunyai struktur data. Struktur data algoritma yaitu yang pertama adalah sekuensial. Sekuensial yang diartikan dengan runtunan. Runtunan merupakan struktur dasar algoritma terdiri dari satu atau lebih instruksi, yang setiap instruksinya dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan algoritma tersebut. Sebuah instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Seperti inilah gambar flowchart konversi. Yang kedua ada struktur seleksi. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Struktur ini ditandai selalu dengan bentuk flowchart decision atau flowchart yang berbentuk belah ketupat. Seperti gambar berikut. Bentuk instruksi pemilihan yaitu instruksi if. Instruksi ini lebih cocok digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai dengan operator. Contoh operator kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, maupun operator sama dengan, tidak sama dengan. Bentuk-bentuk instruksi if. Pernyataan if sederhana, pernyataan if else, pernyataan if bertingkat, instruksi switch. Yang ketiga yaitu struktur perulangan. Struktur ini memberikan suatu perintah atau tindakan yang dilakukan beberapa kali. Misalnya jika ingin menulis kata belajar C, sebaiknya 10 kali. Akan lebih efisien jika menggunakan struktur ini daripada sekedar menuliskannya berturut-turut sebanyak 10 kali. Yang dimaksud dengan proses perulangan yaitu ada suatu program itu tingkatnya berulang. Jadi kita nggak perlu sebuah user menginputkan secara berulang kali. Cukup sekali klik dan program itu mengulang dengan sendirinya. Di algoritmanya juga mempunyai jenis. Yang pertama yaitu pseudocodes atau kode semu. Merupakan metode yang cukup efisien untuk menggambarkan suatu algoritma. Pseudocodes dituliskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Boleh menggunakan bahasa Indonesia,
Agar alur logika yang digambarkan dapat dimengerti oleh orang awam sekalipun, flowcharts, pseudocodes, atau kode semu ini disusun dengan tujuan untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian suatu masalah dengan kata-kata teks. Metode ini mempunyai kelemahan, di mana penyusunan algoritma dengan kode semu sangat dipengaruhi oleh tata bahasa pembuatnya, sehingga kadang-kadang sulit dipahami oleh orang lain. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan suatu metode lain yang dapat menggambarkan suatu algoritma program secara lebih mudah dan sederhana, yaitu dengan menggunakan flowchart. Flowchart ini bisa disebut dengan diagram alir. Yang kedua yaitu sistem flowchart. Flowchart ini merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data serta hubungan antar peralatan tersebut. Sistem flowchart tidak digunakan untuk menggambarkan urutan langkah untuk memecahkan masalah, tetapi hanya untuk menggambarkan prosedur dalam sistem yang dibentuk. Contoh pseudocodes menghitung luas lingkaran. Pseudocodes menghitung luas lingkaran tuh yang pertama yaitu star. Yang kedua input P yang dikatakan variabel T. Yang ketiga yaitu input jari-jari variabel R. Lalu ada rumus luas tadi P kali R kali R. R itu yang dimaksud dengan variabel. Itu ada eksekusi yaitu print luas lingkaran. Dan yang keenam yaitu udah selesai. Di sini juga ada menentukan apakah bilangan yang diinput adalah bilangan ganjil atau bilangan genap. Sepertilah contoh program pseudocodes menentukan bilangan ganjil atau bilangan genap. Ini dia tadi yang contoh flowchart. Ini menghitung luas persegi panjang, contoh flowchartnya, dan yang sebelah kanan ini menghitung luas lingkaran. Masukkan pi, masukkan jari-jari, rumus, luas, dan yang terakhir nih tampilkan luas lingkaran. Yang sebelahnya menghitung luas persegi panjang. Tidak lupa dengan mulai, masukkan panjang, masukkan lebar, luas, panjang, kali lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar. Tampilkan luas persegi. Selesai. Di algoritma juga ada keutamaan. Yang dimaksud keutamaan algoritma adalah algoritma itu adalah jantung ilmu komputer atau informatika. Banyak cabang ilmu komputer yang mengarah ke dalam terminologi algoritma. Namun, jangan beranggapan algoritma selalu identik dengan ilmu komputer saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Secara umum, pihak benda yang mengerjakan proses disebut pemrosesan ya atau yang biasa disebut dengan prosesor. Pemrosesan tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemrosesan melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Dan pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, diantaranya yang pertama, pembuatan atau penulis algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang bisa diartikan yaitu penulis algoritma ialah independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Dua, yaitu ada notasi algoritma. Notasi ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, yaitu apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya itu sama. Ini ada contoh algoritma menghitung rata-rata. Dan ada penjelasannya, program ini bertujuan untuk menghitung rata-rata dari 1 sampai 10. Yang tidak lupa kita deklarasikan terlebih dahulu NIA, yaitu dengan tipe data integer. Ini A sama dengan 0. Ini sistemnya looping yaitu berulang. Yang tadi udah dijelasin
Dan rate ini output keluaran dari suatu programnya. Dan sampai di sini penjelasan kali ini yang mengenai tentang konsep algoritma dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.